نعم. لماذا تنتقل يا عبد الله؟ تبتعد عن البرد ولا تبتعد عن السؤال؟ Mana kita kemarin? Khabar ya? Khabar. Iya, kayaknya khabar. Tarik usulil khabar. Nah. Abdullah. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu wa innahu mulaqikum. Ini ayat untuk maut ya. Apa yang ambil kemarin Abdullah? Takrir. 6. Meninggalkan? Meninggalkan pengingkaran atas perbuatan seseorang. Dan perbuatan di sini yashmalu fi'lil jawarih wa qaulul lisani. Mencakup perbuatan anggota tubuh ataupun ucapan lisan. Baik, apalagi yang antum tahu tentang takdir? Baca saja yang di sini. Kalau untuk sesuatu yang tidak diingkari oleh Nabi SAW yang diketahui hukumnya, maksudnya ilahnya, sebabnya memang sudah dimaklumi kenapa Nabi meninggalkan pengingkaran terhadapnya, maka ini tidak ada hukumnya. Seperti apa Abdullah? Seperti tidak berpuasanya orang kafir dhimmi di bulan suci Ramadan. Ini Nabi tidak mengingkarinya. Kenapa bisa? Ya karena memang sudah dimaklumi orang kafir tidak disyariatkan puasa. Tidak disyariatkan untuk berpuasa. Maka tidak bisa kita katakan bahwa kalau begitu ya hukum dhimmi berbuka pada bulan suci Ramadan itu jaiz, mubah. Enggak. Tapi tidak ada hukumnya karena memang ilahnya sudah dimaklumi. Kalau bentuk yang kedua Abdullah? Kalau tidak diketahui ilahnya, maka menunjukkan akan jaiznya. Contoh ya seperti contoh-contoh yang ada yang warid dalam sunnah takririyah, seperti misalkan memakan daging daging bob ya. Nabi pernah ditawarkan oleh salah seorang sahabat, kalau tidak salah Khalid bin Walid atau selainnya, ditawarkan untuk makan daging bob. Paham ini? Nabi tidak memakannya, tapi Nabi membiarkan sahabat untuk memakannya. Ini kan tidak ditahu apa ilahnya. Tidak ditahu apa ilahnya. Maka ketika Nabi mentakrirnya, membiarkannya, itu menunjukkan akan apa? Akan jawaz atau bolehnya dia, mubahnya hal tersebut. Depannya, sampingnya Haikal. Enggak, samping Aina. Aina. Kemudian takrir ada yang mubashir. Jadi ada takrir yang ghair mubashir. Begitu. Atau bagaimana, saudara? Coba samping kanannya Haikal, bantu dulu. Aina, sudah berpindah ke pembahasan baru ini ya, ke dalam pembahasan tarik usulil khabar. Apa yang antum pahami tentang itu? Nah, jadi turuk usulil khabar itu terbagi menjadi dua. Ada yang mubasyarah, ada yang ghairu mubasyarah.
Kalau mubasyarah berarti orang yang mendengar, orang yang mendapatkan atau sampai kepadanya khobar itu mubasyir terhadap khobar tersebut. Baik dia mubasyir dengan langsung mendengarnya atau dia mubasyir dengan melihatnya. Paham ini? Ya, kalau mendengar berarti sunnah qauliyah, atau dia langsung mubasyir dengan menyaksikannya. Imma yang dia saksikan adalah fi'lun nabi, atau yang dia saksikan adalah takrir an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk mubasyir. Maka apa hukumnya kalau dia mubasyarah? Qati'um bihi. Ya, maka dia adalah dalil yang qati, yang pasti. Artinya tidak boleh untuk diselisihi. Kalau selainnya Nah. Yang kedua ini ghair mubasyir atau ghair al-mubasyarah. Kenapa? Karena khobar sampai kepada dia bukan dari sisi dianya yang mubasyir terhadap khobar tersebut, tapi dia hanya orang yang juga dikabarkan oleh sang mubasyir. Amin. Ya, antum bisa kiaskan seperti misalkan orang-orang yang disampaikan oleh para mubasyir yang sebelumnya. Nah, siapa saja? Karena dia sudah tidak dihitung mubasyir. Maka apa hukumnya kalau dia ghair mubasyir? Tafawud, bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan generasinya. Maksudnya ada di situ. Baca saja. Masya Allah beliau ini istiqomah juga di atas pendiriannya, tidak lihat buku. Ayo, fadhol. Aina. Ya, itu sesuai dengan torik al-khobar itu sendiri, jalurnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat jalurnya, khobar tersebut bisa dimasuki oleh sidik atau kadhib, bisa diterima, bisa ditolak, bisa dibenarkan, bisa didustakan. Sudah berlalu di al-usul min ilmi usul bahwa khobar itu kalau dilihat dari toriknya, paham ini? Yaitu dari siapa? Mukhbir bihinya. Siapa yang mengabarkannya? Maka ini kemasukan apa? Sidik dan kadhib. Boleh kita terima, boleh kita tolak. Selama itu bukan khabar Allah dan khabar Rasulnya. Dan bukan juga khabar dari seorang pendusta. Paham ini? Ya, kalau misalkan para sahabat, nah, mereka langsung diterima khabarnya. Tapi yang menjadi masalah, khabar sampai ke kita sekarang ini, itu kan bukan langsung dari sahabat. Dari tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian setelahnya dan setelahnya sampai kepada kita. Ayat masalah ini zaman setelah sahabat ini. Terlebih lagi zaman setelah qurun salatsal mufaddalah. Nah, ini yang masalah. Khobar mereka itu tidak bisa langsung dipercaya. Makanya perlu apa? Perlu diteliti khobar mereka dan tidak boleh untuk langsung diterima. Makanya kata beliau tafawud, terjadi di dalamnya tafawud. Tingkatan-tingkatan sesuai dengan tingkatan jalurnya. Nah, ini yang dibahas dalam ilmu hadis. Kalau jalurnya misalkan semuanya thiqah, udul, apa hadisnya? Sahih. Tapi kalau misalkan dalam jalur itu ada sahih, ada yang thiqah, ada yang udul, tapi ada juga yang dhaif. Paham ini? Atau misalkan ada rawi yang fasik. Diterima tidak hadisnya? Enggak. Itu yang menjadi kecacatan di dalam hadis. Nah, itulah yang menjadi masalah di sini. Makanya kata beliau, wala sabila ilal qat'i bisidqihi li adamil mubasyarati. Karena tidak ada jalan, tidak ada cara untuk memastikan benarnya khobar tersebut karena tidak adanya mubasyarah. Berbeda yang dengannya mubasyarah. Seperti para sahabat yang langsung mendengar atau melihat. Ini bisa dipastikan. Nah, kenapa? Ya karena memang mubasyirnya itu langsung mendapat khobar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih di dalam mempelajari cabang ilmu usulul fiqh. Masih dalam membaca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqid al-Fusul karya Al-Allamah
Safiyuddin Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah masuk ke dalam pembahasan tentang tariq usul al-khabar. Jalan sampainya khabar tersebut kepada kita. Dan kemarin sudah dibahas bahwa jalur tersebut ada dua. Ada yang mubasyarah, ada yang ghair mubasyarah. Kalau yang mubasyarah, ini tidak ada lagi perselisihan di dalamnya bahwa khabar tersebut qati. Khabar tersebut apa itu? Qati, ay lazim, pasti. Tidak boleh diselisihi. Yang menjadi masalah kalau khabar tersebut ghairu mubasyir. Artinya, kalau hadis itu di sisi para sahabat, yang diriwayatkan oleh sahabat langsung, itu tidak ada masalah. Yang masalah itu apabila hadis tersebut sampai kepada kita. Kenapa itu menjadi masalah? Karena jalurnya. Kalau hadis yang sampai kepada sahabat itu, apa jalurnya? Mubasyarah. Ya kan? Karena meriwayatkan itu orang-orang yang memang hidup bersama Nabi. Yang masalah ini kita sekarang ini. Ketika khabar itu sampai kepada kita, ini yang masalah. Kenapa? Karena tariq sampai kepada kita itu, jalur sampainya kepada kita mubasyarah atau ghairu mubasyarah? Ghairu mubasyarah. Ya, dan inilah yang akan beliau bahas di sini. Baik. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala Syekh rahimahullah, wal khabaru yanqasimu ila tawaturin wa ahadin. Terjemah dulu. Dan khabar itu terbagi kepada tawatur dan ahad. Na'am. Qala rahimahullahu ta'ala wal khabaru yanqasimu ila tawaturin wa ahad. Khabar itu maksudnya disebutkan oleh para ulama yang datang bukan dari tariq al-mubasyarah, bukan dari jalur al-mubasyarah. Maka ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya khabar tawatur dan ada namanya khabar ahad. Ada yang namanya tawatur, ada namanya khabar ahad. Dan ini disebutkan oleh para ulama, diantaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam syarah sautiyahnya. Beliau mengatakan hadza bi'tibari tariqi wusulihi ilaina. Ini kalau dilihat dari sisi jalur sampainya khabar tersebut kepada kita. Kata beliau, ai bi'tibari adadir ruwati fi tabaqatihi. Yaitu dari sisi jumlah orang yang meriwayatkan pada setiap tabaqatnya. Dan faidah setelahnya beliau sebutkan, wa hadza taqsim min haitsul quwwah. Dan pembagian ini dari sisi kuatnya khabar tersebut. Amin. La min haitsul ihtijaj. Bukan dari sisi berhujjah dengan khabar tersebut. Kenapa? Karena akan lewat, dan mungkin sudah lewat di kalian di pelajaran mustalah, bahwa para ulama membedakan antara ahad dan mutawatir itu memang murni hanya dari sisi banyak dan sedikitnya perawi yang meriwayatkan. Paham ini? Adapun dari sisi ihtijaj, berhujjah dengannya, dia kembalikan hadis tersebut kepada apa? Derajatnya. Apakah dia sahih atau dhaif? Tidak seperti apa yang dilakukan oleh sebagian ahlul bidah yang membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad, yaitu untuk menolak salah satu dari keduanya. Walaupun hadis tersebut kuat dan sahih. Orang-orang Mu'tazilah contohnya, mereka membagi hadis menjadi apalagi namanya mutawatir dan ahad, itu guna untuk apa? Menolak yang ahad dengan alasan karena perawinya sedikit. Walaupun hadis tersebut apa? Sahih di sisi para ulama hadis, tapi mereka menolaknya hanya dengan alasan apa? Ahad. Nah, ulama Ahlussunnah mereka sama sekali tidak membahas tentang ihtijaj di dalam pembahasan khabar mutawatir dan ahad. Pembahasan mereka itu murni hanya dari sisi apa? Kuat dan tidaknya khabar tersebut. Artinya disebutkan oleh Syekh hafizahullah, kata beliau, fala syakka anna al-mutawatira aqwa minal ahad. Maka tidak diragukan yang namanya khabar mutawatir itu lebih kuat daripada khabar
ahad. Wa hadza yufidu inda ta'arudi bainal mutawatir wal ahad. Dan ini yang berfungsi pada saat terjadi ta'arud pada mutawatir dan ahad. Jadi fungsinya hanya di situ untuk mengutamakan yang mana yang lebih utama, mutawatir atau ahad, bukan untuk menolak salah satu dari keduanya. Nah, ini penting sekali ya. Ini penting sekali faedah dari beliau rahimahullahu taala. Nah, lanjut. Bismillah. Hamzah. Wat-tawaturu ikhbaru jama'atin la yumkinu tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Wa syurutuhu thalatha. Awal, isnaduhu ila mahsus ka sami'tu aw ra'aitu la ila i'tiqad. Thani, wastiwa'u at-tarafaini wal wasitati fi syartihi. Tsalits, wal 'adadu faqila aqalluhu isnan wa qila arba'atun wa qila khamsatun wa qila 20 wa qila sab'un wa qila ghairu dzalik. Hamzah. Maka tawatur adalah pengkhabaran jamaah yang tidak mungkin sekelompok orang yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Aina. Beliau memulai dengan mendefinisikan al-mutawatir dulu. Kemudian setelah itu beliau akan merinci dari syarat-syaratnya, kemudian kandungan dan keharusannya. Qala rahimahullah fat-tawatur, adapun khabar yang tawatur atau yang kita kenal dengan mutawatir, kata beliau ikhbaru jama'atin la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhib. Dia adalah pengkhabaran sekelompok orang yang tidak mungkin bersepakat di atas kedustaan. Dan di sini ada ta'liq yang penting disebutkan oleh para ulama, ai adatan la aqlan. Tidak mungkinnya mereka bersatu di atas kedustaan, itu maksudnya secara adat. Secara kebiasaan itu tidak mungkin. Jumlah yang sebesar itu bisa bersepakat di atas kedustaan. Adapun secara akal ya, kadang seseorang itu walaupun diriwayatkan kepadanya ribuan orang, ya menurut mereka mungkin biasa, mungkin ada salahnya, mungkin begini, mungkin begitu, tapi secara adat, secara kebiasaan manusia, khabar itu ketika dikatakan mutawatir, maka dia diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Wa syurutuhu, dan syaratnya ada 3 kata beliau. Awalan, yang pertama, isnaduhu ilal mahsus, disandarkannya khabar tersebut kepada al-mahsus. Apa itu al-mahsus? Ma yudraku bil hawas. Apa yang bisa dicapai oleh panca indera. Maka di antara syarat khabar yang mutawatir, dia harus disandarkan kepada salah satu dari panca indera. Kasami'tu aw ra'aitu. Seperti ucapan seseorang, sami'tu, saya mendengar. Ini mendengar dengan hawas atau bukan? Dengan hawas, dengan sama. Demikian pula ra'aitu. Ini juga hawas. Dengan apa ini? Dengan basar, dengan ru'yah. Paham ini? Maka kapan antum dapati khabar, dia bawa dengan sighah yang disandarkan kepada mahsus seperti sami'tu wa ra'aitu, maka khabar ini dikatakan khabar mutawatir, la ilal i'tiqad, tidak disandarkan kepada keyakinan. Nah, ini penting. Maka ketika ada orang yang berkata misalkan i'taqadna kada wa kada, kami meyakini seperti ini dan seperti itu. Paham ini? Apakah khabar yang dikatakan mutawatir? Tidak. Karena syarat pertama khabar mutawatir harus disandarkan kepada al-mahsus. Dan di sini ada faedah yang bagus disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, innama ihtaja al-ulama'u ila hadzal qaid ihtirazan min qauli an-nasara al-mutawatir anhum anna Allah thalithu thalatha. Masyaallah. Tidak lain para ulama perlu kepada qaid ini. Kenapa harus diqaid khabar mutawatir itu? Adalah khabar yang disandarkan kepada mahsus. Ini untuk mengeluarkan apa? Khabar yang mutawatir yang datang dari orang-orang Nasara yang mengatakan innallaha thalithu thalatha. Bahwasanya Allah itu 1 dari 3. Trinitas bahasa kerennya. Ya kan? Kenapa kira-kira?
Karena kalau kita mau lihat ucapan orang-orang Nasara ini, kalau kita mau lihat tawatur dari sisi apa? Mereka telah bersepakat. Sepakat tidak orang Nasara? Ya sepakat. Yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari tiga. Tapi apakah kesepakatan mereka ini dikatakan khabar yang mutawatir? Yang dimana nanti akan datang hukumnya wajib untuk diterima? Masuk tidak mutawatir? Tidak. Kenapa? Karena dia sandarkan hal tersebut pada i'tiqad. Kami meyakini bahwasanya Allah itu tsalitsu tsalatsa wal iyadu billah. Maka tidak dikatakan khabarnya mutawatir walaupun diriwayatkan oleh jamaah. Bah, ini bukan jamaah lagi, sampai jadi agama tersendiri, keyakinan tersendiri. Bahaya kalau kita tidak datangkan kait ini isnaduhu ilal mahsus, maka akan masuk juga perkataan orang-orang Nasara. Maka Masya Allah kata beliau ini, inna mahtajal ulama'u ila hadal qaid ihtirazan min qawli nasara al-mutawatir anhum anna Allah thalithu thalatha. Ini Masya Allah sekali faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Untuk syarat pertama paham ini? Paham? Nah, syarat yang kedua kata beliau sudah dibaca tadi? Sudah. Syarat yang kedua istiwa'ut tarafaini wal wasithah fi syartihi. Setaranya dua ujung dan pertengahannya pada syaratnya. Artinya dua ujung dan tengahnya ini yaitu jalur periwayatannya. Tarafain wal wasithah ai fi turukihi. Maksudnya pada jalurnya. Karena sebagaimana yang kita maklumi bersama, ikhwas sekalian, bahwa khabar yang sampai kepada kita itu kan ada tarafnya, ada wasatnya. Ada dua ujung dan ada satu tengahnya. Ujung yang pertama siapa? As-sahabah radhiyallahu anhum. Yang berlaku sebagai yang bertindak sebagai mubasyir. Ujung yang satunya kita ini. Yang khabar itu sampai kepada kita. Wasitahnya siapa? Ya semua itu setelah sahabat sampai orang sebelum kita. Itu namanya wasitah. Mulai dari tabi'in yang meriwayatkan sampai misalkan Al-Imam Bukhari dalam sahihnya. Paham itu namanya wasitah. Nah sekarang di antara syarat mutawatir, dua ujung dan tengahnya itu dia harus istiwa, harus setara fi syartihi, pada syaratnya. Dan fi syartihi ini isyarat kembali kepada syarat sebelumnya. Paham ini? Apa itu? Yang disebutkan tadi, ikhbaru jama'atin la yumkinu tawatuhum alal kadhib. Itu yang pertama. Artinya setiap daripada tarafain, kedua ujung dan pertengahan itu harus diriwayatkan oleh jamaah. Paham ini? Misalkan ada khabar datang dari Nabi, yang meriwayatkan dari para sahabat hanya satu orang. Tapi yang meriwayatkan setelah sahabat ini ada ribuan orang, ratusan dan ribuan orang. Apakah khabar yang dikatakan mutawatir? Tidak. Jamaah. Tidak. Mutawatir atau tidak? Tidak. Subhanallah. Saya mau yang lain. Mutawatir atau tidak? Belum tentu. Ragu jawabannya tuh. Muzabzabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Nah, kalau dilihat dari syarat ini bukan mutawatir. Kenapa? Karena salah satu dari taraf itu diriwayatkan oleh apa? Satu orang saja, bukan jamaah. Bukan jamaah. Paham ini? Demikian pula kalau misalkan wasatnya, perantara yang sampai kepada kita itu tidak diriwayatkan oleh jamaah, maka ini juga bukan tawatur namanya. Paham tidak ini? Nah. Makanya hadits yang masyhur itu tentang niat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Nah, ini dikatakan hadits ahad. Kenapa? Karena mulai dari zaman Umar, tabi'in dan setelahnya itu hadits ini diriwayatkan hanya dari satu orang. Nanti setelah itu baru diriwayatkan oleh jamaah. Paham ini? Maka ini dikatakan hadits ahad. Nah, sekarang ini sebenarnya juga yang bisa menjadi jawaban dari syubhat orang-orang yang menolak hadits ahad. Yang seperti orang-orang Mu'tazilah dan Ahlul Bidah yang lainnya. Kenapa mereka menolak hadits ahad?
sebenarnya niat mereka itu, maksud mereka untuk menolak hadits-hadits yang datang menyebutkan tentang nama dan sifat. Kenapa? Karena hadits tentang niat ini mereka tidak tolak. Mereka tidak tolak. Nah, itu menjadi masalah di sisi mereka. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, qala rahimahullahu wal adad. Syarat yang ketiga dari khabar dikatakan mutawatir yaitu jumlah. Jumlah perawi yang meriwayatkan. Nah, ini maksudnya ada di arwah alladzina rawaw dzalikal khabar. Nah, dan di sini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu taala ajmain, yaitu dari sisi batasnya berapa. Paling sedikitnya dikatakan khabar mutawatir itu berapa? Faqila, ada yang mengatakan aqallu husnan, paling sedikitnya 2. Dan mereka berdalil dengan mengkiaskan hal tersebut dengan dalil asyuhud, syahadah. Ya kan? Syahadah berapa paling sedikit? 2 orang. Wakila arba'ah, dan ada juga yang mengatakan 4. Mereka berdalilkan, dia kiaskan dengan a'la syuhud. Dia kiaskan dengan batas paling tinggi dari syahadah. Wakila khamsah. Ada juga yang mengatakan 5. Mereka mengatakan untuk supaya lebih banyak daripada batasan syuhud, persaksian. Maka dia bilang 5. Wakila isyrun. Ada yang mengatakan 20. Dan ini ada juga dalilnya. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT, iyyakum minkum isyruna sabirun yaglibu mi'ataini. Mereka mengatakan dalam ayat ini, jumlah yang mutawatir disebutkan itu adalah 20. Jumlah jamak yang banyak disebutkan itu adalah 20. Ada juga yang mengatakan sab'un. Ada yang mengatakan dia berjumlah berapa? 70. Dan ada juga ternyata hujjahnya. Mereka berhujjah dengan firman Allah SWT tentang Nabi Musa, waqtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina al-ayah. Tapi dari pendapat semua ini, wallahu ta'ala alam, disebutkan oleh para ulama di antara Syekh Abdullah Fauzan dalam syarahnya, itu semuanya aqwal dhaifah. Pendapat yang sangat lemah. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa pendapat tersebut dikatakan lemah? Kata beliau, karena untuk menetapkan dan membatasi sesuatu di dalam syariat itu yang tidak dibatasi oleh syariat, maka perlu untuk membawakan sebuah dalil. Jadi itu hujjahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, karena untuk membatasi sesuatu dalam syariat yang tidak dibatasi oleh syariat, itu perlu membawakan dalil. Nah, sekarang tidak ada dalil yang menunjukkan secara sharih dan sahih akan adat atau jumlah khabar mutawatir di dalam syariat. Makanya kata beliau di sini, was-sahihu la yanhasiru fi adat. Dan yang benarnya khabar mutawatir itu tidak terbatas oleh jumlah itu, hitungan tertentu. Bal, akan tetapi, mata akhbar wahidun ba'da wahidin hatta yukhriju aw yakhruju bil kasrati ila haddin la yumkinu tawatu'uhum ila al-kadhib hasal al-qat'u biqaulihim. Ini masyaallah. Akan tetapi kapan ada seorang yang mengabarkan setelah seorang, maksudnya dia kabarkan satu khabar kepada yang lainnya, hatta yakhruju bil kasrah, sampai khabar tersebut pun keluar dan diriwayatkan dengan jumlah orang yang banyak. Paham ini? Ila haddin, sampai kepada batasan la yumkinu tawatu'uhum alal kadhib, yang tidak mungkin mereka untuk bersepakat di atas kedustaan, hasal al-qat'u biqaulihim, maka pada saat itu juga terhasilkanlah al-qata', kepastian dengan ucapan mereka. Artinya khabar mereka dianggap mutawatir. Nah ini, kapan sebuah khabar itu diriwayatkan dari satu kepada yang lainnya, sampai akhirnya khabar tersebut diriwayatkan dari tabaqat itu dari banyak orang yang tidak mungkin untuk bersepakat di atas kedustaan, maka pada saat itu khabar mereka dikatakan mutawatir. Kalau Sampai di sini paham? Nah, jadi syarat mutawatir ada 3.
Sebagian disebutkan pertama, isnaduhu ilal mahsus. Yang kedua, istiwa'ut tarafaini wal wasitah fi syartihi, ay fi syartil mutaqaddim. Demikian pula yang ketiga apa? Al-adat. Dan di dalam pembahasan al-adat ini yang sahihnya la yanhasiru fi adadin. Dia tidak terbatas pada jumlah tertentu. Jadi maksud adat di sini yaitu adat atau jumlah yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Kalau sudah sampai ke situ, paham ini? Maka sudah dikatakan khabar tersebut mutawatir. Paham gini? Baik. Qala Syekh wa kadzalika yahsulu biduni adalat ruwah wa islamihim liqat'ina biwujudi Misr. Demikian pula dia itu mutawatir terhasilkan tanpa adanya adalah rawi. Adalah seorang rawi, adalah para rawi, adalah perawi dan keislaman mereka. Liqatina biwujudi Misr. Kenapa? Apa artinya itu? Karena kita terkhusus akan adanya. Karena keyakinan kita akan adanya Misr. Apa Misr? Mesir. Negeri Mesir. Iya. Paham ini? Iya. Tunggu. Masih heran tuh? Nanti kita jelaskan. Iya. Memang mengherankan. Sebelum kita jelaskan ada faedah yang bagus disebutkan oleh Syekh Abdul Fauzan dalam syarahnya. Kata beliau, wa innama lam nashtaritu adadan muayyana. Tiada lain, kita tidak mempersyaratkan batas dari jumlah tertentu, maksudnya terhadap khabar mutawatir, lianna husulal ilmi bil khabar yakhtalifu bihasabi halil mukhbir. Lihat, karena yang namanya khabar itu, apakah dia menunjukkan akan ilmu yang qata' atau tidak, itu berbeda-beda sesuai dengan apa? Keadaan seorang yang mengabarkan khabar tersebut. Fataratan yahsulu bi kasratil mukhbirin. Kadang khabar itu apa? Sampai dan menunjukkan akan ilmu dengan banyaknya yang mengkhabarkan. Dan inilah yang kita ketahui dengan khabar mutawatir. Tapi kadang juga kata beliau bisifatihim lidinihim wa dhabtihim. Khabar tersebut sampai kepada kita dan menunjukkan atas ilmu walaupun tidak diriwayatkan oleh banyak orang. Tapi sejumlah orang, tapi dengan sifat yang apa? Yang diakui dan dipercaya dari sisi adalahnya dan dari sisi bobotnya. Wataratan li qara'in tahtafu lil khabar. Kadang juga dengan korina yang melekat pada khabar tersebut. Artinya, mutawatir itu disebutkan oleh para ulama, itu terbagi menjadi dua. Ada yang mutawatir hissi, yang memang pada sanadnya itu diriwayatkan oleh jamaah. Ada juga mutawatir yang maknawi. Artinya, kalau kita lihat, yang meriwayatkan itu tidak sebanyak khabar yang mutawatir hissi. Mungkin kalau khabar mutawatir hissi yang meriwayatkan itu ratusan orang. Tapi kalau khabar mutawatir maknawi, kan yang meriwayatkan hanya 5, hanya 10 orang. Tapi dari sisi yang lain, dia dihitung mutawatir. Dari sisi apa? Dari sisi bobotnya. Sekarang, sama ndak kalau misalkan ada khabar yang meriwayatkannya 100 orang, tapi 50 orangnya itu udul dengan thiqah. 50 yang lainnya apa? Fasik, kemudian dhaif atau sayyi'ul hifdz misalkan. Sama ndak dengan khabar yang diriwayatkan oleh 10 orang tapi semuanya thiqat, udul? Sama ndak? Tidak. Kalau kita lihat dari hisnya, beda. Karena 100 orang ini. Satunya 10 orang. Tapi kalau kita lihat dari wasfnya, maknanya, dari setiap sifat, setiap rawis itu bisa kita katakan juga mutawatir. Makanya ini salah satu hal yang mendukung kenapa tidak perlu kita batasi dengan jumlah adat tertentu. Karena kadang ada orang, memang 100 orang meriwayatkan baru bisa dia yakin. Tapi kadang di sebagian keadaan, biar 10 orang, tapi orangnya ini diyakini akan adalahnya dan thiqahnya diterima. Paham tidak ini? Nah, ini faedah disebutkan oleh Syekh Abdul Fauzan hafizahullah. Kemudian berikutnya, beliau membawakan pembahasan sebagai penyempurna dari pembahasan sebelumnya. Kata beliau, wa kadzalika
yahsulu ay at-tawatur biduni adalatir ruwah wa islamihim. Demikian pula khabar mutawatir itu terjadi itu walaupun tanpa adalah seorang rawi dan Islamnya seorang perawi. Dalam artian di dalam khabar mutawatir dia dikatakan mutawatir itu walaupun rawi yang meriwayatkan khabar tersebut merupakan rawi yang tidak adalah walaupun bahkan bukan seorang muslim. Tapi kapan dia masuk ke dalam khabar mutawatir tetap dikatakan khabar itu mutawatir. Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah dalam syarahnya, li'anna al-ibrata bijtima'ihim la bi afradihim. Karena ibrah dalam khabar mutawatir itu adalah dengan apa? Ijtima'nya dan sepakatnya mereka di atas khabar tersebut, bukan dari sisi afrad satu persatu mereka. Jadi misalkan kalau ada khabar diriwayatkan oleh 100 orang, walaupun misalkan 25 orang diantaranya atau 50 orang diantaranya fasik, bahkan mungkin kafir, tetap dikatakan khabar tersebut mutawatir. Kenapa? Karena ibrahnya itu ijtima'nya mereka sebenarnya. Persatuan mereka dalam meriwayatkan itu khabar, bukan dilihat dari pribadi setiap dari mereka. Paham tidak ini? Karena anggaplah 50 itu kita jatuhkan, masih ada berapa orang? 50. Masih ada 50 orang yang lain yang udul dengan apa? Dan thiqah. Paham ini? Iya. Jadi yang menjadi ibrah dalam khabar mutawatir itu, kata beliau, itu adalah ijtima'nya mereka, bukan afrad setiap dari mereka. Dan wallahu ta'ala alam, ikhwas sekalian, ini yang disebutkan oleh beliau adalah pembahasan dalam khabar mutawatir yang am. Artinya bukan khabar mutawatir yang khas yang kita kenal dalam ilmu periwayatan hadis. Karena dalam ilmu periwayatan hadis, dalam ilmu mustalah, ya sebagaimana yang kita maklumi dipersyaratkan. Yang pertama harus adalah. Demikian pula dia harus Islam. Tapi kalau kita bilang secara umum khabar dikatakan mutawatir, tidak perlu adalah, tidak perlu juga ada Islam. Dan itu kita tahu dari contoh yang beliau bawakan, liqat'ina biwujudi Misra. Karena pastinya kita di dalam meyakini atau keyakinan kita terhadap adanya negeri Mesir. Sekarang saya tanya antum, ada yang pernah ke Mesir? Belum. Tapi percaya ada Mesir? Percaya. Ada. Memang caranya. Tidak pernah ke sana, tapi percaya ada Mesir. Kenapa? Khabar tawatur. Karena sudah mutawatir itu khabar bilang ada negara itu namanya Mesir. Nah, biar kita tidak pernah ke Mesir. Tapi sampai kepada kita khabar terhadap negeri tersebut dari sisi dari jalur mutawatir. Nah, maka dari sini kita pahami, kalau begitu mutawatir yang beliau bawakan di sini mutawatir dengan makna yang lebih umum. Ya. Adapun mutawatir dalam makna yang khusus, yaitu dalam hal periwayatan hadis, itu harus dipersyaratkan apa? Islam dan adalah ar-rawi. Lanjut. Ini tinggal dibaca saja. Yahsulul ilmu bih wa yajibu tasdiquhu bi mujarradihi wa ghairihi bi dalilin khariji. Dan terhasilkan ilmu dengannya dan wajib membenarkannya dengan ketentuannya dan selainnya dengan dalil khariji. Nah, sama qala rahimahullah wa yahsulul ilmu bih. Nah, ini sekarang beliau beranjak kepada hukum dan keharusan dari khabar yang mutawatir. Kata beliau, khabar mutawatir itu terhasilkan ilmu dengannya. Nah ini, artinya ketika datang khabar mutawatir, maka kandungan yang dibawa oleh khabar tersebut itu mengandung ilmu di dalamnya. Apa artinya? Yajibu tasdiquhu bimujarradihi. Wajib untuk dibenarkan. Bimujarradihi ay bila qarinah. Walaupun tanpa qarinah yang menunjukkan bahwa khabar itu benar. Karena cukuplah mutawatir itu menjadi dalil akan khabar tersebut bahwa khabar itu benar. Paham ini? Paham tidak ini pembahasan? Kata beliau khabar kalau dia mutawatir, maka kandungan dan keharusannya itu menunjukkan akan ilmu. Apa artinya?
wajib untuk dibenarkan. Bimujarradihi, hanya dengan tawaturnya khabar tersebut. Artinya tanpa perlu dalil dan qarina yang menunjukkan akan benarnya khabar tersebut. Karena cukuplah tawatur itu menjadi dalil akan benarnya khabar tersebut. Wa ghairuhu, adapun selainnya, maksudnya selain dari mutawatir, ini bidalilin khariji. Ini bedanya. Dia bisa dibenarkan kalau ada dalil yang lain yang menunjukkan akan kebenarannya. Adapun khabar mutawatir tidak perlu. Tidak perlu dalil untuk menunjukkan akan kebenaran khabar tersebut. Lanjut. Wala ilmu al-hasil bihi al-awwal daruriyun 'inda al-qadi, al-thani wa nadhariyun 'inda Abil Khattab. Dan ilmu itu dihasilkan dengannya, yang pertama, Dan ilmu yang terhasilkan, al-hasil, dan ilmu yang terhasilkan dengannya adalah daruri di sisi al-qadi dan nadhari di sisi Abil Khattab. nah, qala rahimahullah wal ilmu al-hasilu bih. Sekarang setelah kita tahu kalau khabar mutawatir itu mengharuskan ilmu, sekarang ilmu apa yang diharuskan? Qala rahimahullah wal ilmu al-hasilu bih. Adapun ilmu yang terhasilkan dari khabar mutawatir tersebut, maka ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama yaitu pendapat Al-Qadi, dan Al-Qadi yang diinginkan siapa? Al-Qadi Abu Ya'la Al-Hambali. Beliau mengatakan dia mengandung ilmu daruri. Adapun di sisi Abul Khattab rahimahullah, beliau berpendapat bahwa ilmu yang terkandung di dalamnya nadhari. Dan sudah berlalu ya, ilmu daruri dan ilmu nadhari. Ini bahkan dari usul min usul. Apa bedanya ilmu nadhari dan daruri? Kalau daruri, tidak perlu apa? Dalil. Untuk diteliti. Tidak perlu istiqra dan istidlal terhadap hal tersebut. Kalau ilmu yang nadhari, itu ilmu yang masih perlu kepada istiqra dan istidlal. Maka menurut Al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah, ilmu yang terkandung dalam khabar mutawatir, ini kita katakan ilmu daruri. Kenapa bisa? Ya karena manusia itu pasti akan menerimanya dengan melihat para rawi yang meriwayatkannya. Maka tidak perlu untuk mereka menelitinya. Tidak perlu juga untuk mereka mencari dalil, bukti bahwa khabar tersebut mengandung ilmu yang daruri. Tapi Abul Khattab mengatakan enggak. Ilmunya nadhari. Tetap perlu diteliti. Dari sisi mana? Dari sisi tidak semua orang sampai kepada khabar tersebut. Iya enggak? Kan biar itu khabar mutawatir, tapi enggak bisa kita pastikan khabar tersebut sampai kepada semua orang. Bagaimana orang-orang awam? Apakah khabar mutawatir itu sampai semua kepada orang-orang awam? Kan tidak. Maka dari sisi kuat tidaknya khabar mutawatir, di sisi Abul Khattab dia katakan tidak perlu diteliti. Tapi dari sisi sampainya khabar mutawatir tersebut kepada seluruh orang atau tidak, maka itu ilmu nadhari, karena perlu dicari tahu lagi. Makanya sebenarnya kalau kita mau lihat ini khilaf, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini khilaf lafzi. Khilaf lafzi. Nah, karena mau dia ilmu daruri, mau dia ilmu mau dia ilmu nadhari, tetap ketika dia datang wajib tidak diterima. Wajib, kan dia al-ilm, dan al-ilm itu yajibu tasdiquhu bi mujarradihi. Mau dia daruri, mau dia nadhari. Paham tidak ini? Baik. Lanjut. Selesaikan ini. Salah-salah ini. Ifadatul ilmi fi waqi'atin li syakhsin biduni qarinatin ifadatun fi ghairiha aw li syakhsin akhar. Baik. Kata beliau, wa ifadatul ilmi fi waqi'ah. Dan penunjukan terhadap ilmu pada kejadian tertentu, li syakhsin, pada seseorang tertentu, biduni qarina, tanpa adanya qarina, itu menunjukkan juga terhadap ilmu pada selainnya, pada orang yang lain. Artinya saudara, ketika datang khabar yang mutawatir, kan tadi kita sudah sebutkan apa kandungannya? Al-ilm. Dia mengandung al-ilm. Sekarang kalau al-ilm tersebut telah sampai kepada
sebahagian orang tertentu, walaupun belum sampai kepada sebagian yang lainnya, tetap ketika khabar tersebut sampai kepada sebagian yang lain, itu juga menunjukkan akan ilmu. Paham tidak ini? Artinya seperti ini, saudara. Kita sekarang ini kan, kita sudah tahu bentuk khabar mutawatir itu seperti apa. Anggaplah datang satu khabar mutawatir kepada kita. Misalkan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ini hadis mutawatir. Karena mulai dari tabaqat para sahabat sampai kepada kita, ini semuanya diriwayatkan oleh jamaah. Nah, sekarang khabar ini sampai kepada kita menunjukkan akan apa? Al-ilm, yakini. Iya tidak? Walaupun bersamaan dengan itu, khabar ini sampai tidak sudah ke orang yang lain selain kita? Kan belum tuh. Kan tidak semua orang mendengarkan khabar ini. Sekarang menjadi pertanyaan, kalau khabar ini juga sampai kepada mereka, apa yang ditunjukkan khabar ini kepada mereka? Al-ilm juga. Paham tidak ini? Makanya kata beliau, ketika khabar mutawatir memberikan ilmu pada suatu kejadian tertentu, pada seseorang tertentu, tanpa adanya korina, maka itu juga mengharuskan khabar tersebut menunjukkan sesuatu yang sama pada orang yang lainnya. Artinya, sebagaimana khabar itu menunjukkan ilmu kepada kita, orang yang sudah sampai khabar tersebut kepada kita, itu juga akan menunjukkan ilmu yang sama ketika dia sampai kepada orang selain kita. Artinya, tidak mungkin itu terjadi, khabar mutawatir sampai kepada kita ini, santri RBA, dengan membawa ilmu. Tapi sampai ke santri yang lain, tidak, membawa dhon di sana. Tidak mungkin itu. Paham ini? Karena mutawatir, dia menunjukkan atas ilmu pada kejadian dan pada orang tertentu, itu juga akan menunjukkan hal yang sama pada orang yang lainnya. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan tentang khabar mutawatir, dan setelahnya beliau akan masuk ke dalam khabarul ahad. Dan insyaallah taala kita akan akhirkan di pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda, wa yutina al-afiyata was salamah, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.